Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Oke teman-teman, sebagai orang Kristen, saya memohon maaf kepada semua saudara-saudaraku umat muslim dimanapun kalian berada yang mungkin tersinggung atas ucapan ataupun candaan dari pendeta tersebut. Saya sekali itu lagi bukan candaan, Bang. Secara pribadi, saya bukan orang yang fanatik dengan gereja A, B, C, enggak. Tapi di sini pandangan saya pribadi, saya juga kurang suka dengan pendeta tersebut karena beberapa kali membahas di atas mimbar yang seharusnya tidak dibahas, contohnya politik dan lain-lain. Di sini saya juga malu sebagai orang Kristen. Karena apa? Karena candaan seperti ini disampaikan di atas mimbar yang seharusnya tidak boleh, ya kan? Jadi untuk orang-orang Kristen dimanapun kalian berada, ketika membuat candaan, pikirkan terlebih dahulu apakah ini menyakiti saudara kita yang lain atau menyinggung atau apa. Jangan asal berbicara yang akhirnya menyakiti orang lain. Tapi di sini teman-teman, manusia itu ada positif dan negatifnya. Positifnya pendeta tersebut itu sangat-sangat menjunjung toleransi, tapi mungkin saat ini dia mau bercanda tapi kelewatan batas sehingga membuat ketersinggungan kepada saudara-saudaraku yang beragama Islam. Sekali lagi saya mohon maaf ya. Ini bisa menjadi pembelajaran kita semua sebagai introspeksi diri kita semua, agar ketika kita bercandaan kita juga mempelajari candaan kita ini menyakiti atau tidak. Dan sebisa mungkin ketika di dalam rumah ibadah, di atas mimbar, janganlah membahas agama lain ataupun menyenggol-nyenggol, ya kan? Bahaslah tentang agama yang lain itu yang baik-baiknya aja untuk menjadi motivasi kita di agama kita, bukan menyenggol ataupun saling menjatuhkan ataupun bercandaan tapi yang menyakitkan. Jangan ya. Buat saudara-saudara orang Kristen, jangan ngomong ala baperan, ini cuman bercandaan kok, bla 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 bla. Semuanya itu ada batasannya ya. Jangan sampai nanti kita dibales, kalian teriak-teriak mentang-mentang kalian mayoritas kita minoritas diginiin bla 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 bla. Janganlah ya. Ayo kita saling bergandengan tangan lagi, dan semoga pendeta tersebut segera klarifikasi dan meminta maaf kepada saudara-saudaraku umat muslim, dan kita terus menjunjung tinggi toleransi, karena dari banyaknya perbedaan ketika menjadi satu itu akan menjadi indah. Salam damai, NKRI harga mati. Tuhan Yesus memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Hari ini nggak pakai helmet ya, atau nggak pakai helm, karena pembahasannya bab soal isu agama. Jadi ada salah satu oknum pendeta yang berceramah di hadapan para jamaahnya membahas tentang agama Islam, dan di situ niatnya mungkin ingin bercanda, tapi bab soal isu agama ini nggak boleh dibuat bahan candaan. Agama apapun, tentunya kita sebagai orang Indonesia harus saling menghormati satu sama lain. Dan ternyata sang pendeta tersebut juga sudah membuat klarifikasi ya. Walaupun sudah membuat klarifikasi, kita tahu sendiri netizen kita itu bab soal isu agama pasti mudah sangat tersinggung, apalagi agama Islam. Dan kebanyakan orang di Indonesia ini kan mayoritas beragama Islam. Tentunya kalau disinggung-singgung pastinya kita juga merasa sakit ya. Walaupun dalam tanda kutip katanya sih bercandaan atau guyonan. Kalau bercandaan nggak boleh lah. Bercandaan bab isu agama. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Namun pendeta tersebut juga mendapat berbagai komentar daripada netizen, dan
menurut saya pendeta ini terlalu terlalu membuat keputusan yang sangat membuat orang-orang yang beragama Islam marah, membuat orang-orang yang beragama Islam marah karena dalam ceramahnya itu dia tertawa bersama jamaahnya. Ini sangat disesalkan ya. Harusnya seorang pendeta harusnya bisa menyatukan umat berbagai antar agama. Lalu seperti apa komentar-komentar sahabat-sahabat kita yang non-muslim juga ikut mengecam atas tindakan pendeta tersebut. Sedangkan umat Islam sedunia ini sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Ini pendeta kok ceramah yang bukan-bukan. Kemarin bulan puasa di Indonesia sudah adem-adem ya kan, sudah saling rukun lah, sudah saling menyayangi satu sama lain, guyon-guyonan bab pasal soal takjil. Ini ada oknum pendeta yang merusak keharmonisan. Oke, kita simak video berikutnya. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Pasti bayar perpuluhan dia. Puas banget dia seminggu sekali. Gak usah cuci-cuci, ya kan? Gak usah bergerak-bergerak. Loh, kita kan bayar 10%. Makanya kita kebaktian tenang aja. Ya kan? Paling berdiri nyanyi tempat santai. Ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa, ya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Halo teman-teman, hindari kata-kata yang melecehkan agama-agama lain teman-teman. Setuju Mas. Indonesia kita adalah negara yang beragam suku, bangsa, dan agama. Ya, pendeta yang baik tidak akan mungkin keluar kata-kata yang menghina ya agama lain. Betul. Namun seharusnya mereka mengerti dan bertoleransi kepada agama-agama lain yang juga adalah bangsa dan saudara kita sendiri, teman-teman. Ya. Setuju Mas. Jadi apalagi sampai mengejek-ngejek cara mereka bersembayang dan berapa jumlah yang mereka berikan kepada zakat. Saya kasih tahu kepada pendeta tersebut ya. Tidak ada masalah mau memberikan 10% atau 2,5%. Ya. Seperti perumpamaan di Alkitab juga dibilang, seorang ibu-ibu, nenek-nenek tua yang memberikan jumlah cuma 2 keping uang. Ya. Tuhan Yesus bilang ini memberikan lebih berharga, lebih banyak. Ya. Jadi bukan masalah jumlahnya, tetapi keikhlasannya. Ya. Dan memberikan itu untuk apa? Kalau orang memberikan banyak, terus dia pamer-pamer di situ ya, dan bersombong-sombong di media, itu dia sudah dapat penghargaan dari manusia ya, tidak perlu lagi mendapatkan reward dari Tuhan ya. Saya beritahukan kepada pendeta tersebut untuk lebih mempelajari agama ya. Anda berdiri depan mimbar, Anda bicara seperti itu, melecehkan saudara-saudara kita yang beragama Muslim, itu bukanlah hal yang baik ya. Saya juga Kristen. Dan saya beritahukan kepada seluruh umat Muslim bahwa perkataan yang dilakukan oleh oknum pendeta tadi tidak merepresentasi seluruh umat Kristen. Ya, saya sebagai umat Kristen tidak setuju dan menentang keras. Ya, bagaimana cara mereka sembahyang, mau sholat, mau nungging, mau bagaimana, itu urusan mereka. Ya, kalau mereka merasa dengan seperti itu mereka lebih dekat kepada Tuhan mereka, biarkan saja gitu loh ya. Kita pun juga dipandang oleh umat Islam teriak-teriak, nyanyi-nyanyi ya, berbahasa roh juga. Mereka juga memandang itu sebagai sesuatu yang aneh ya. Tetapi kalau mereka bisa toleransi kepada kita, kenapa Kristen gak bisa toleransi pada Muslim ya? Jadi saya minta agar kepada seluruh umat beragama salinglah toleransi agar tercipta persatuan bangsa ya. Kita ini negara besar, jangan sampai dipecah belah. Itu hal yang sangat penting ya. Setuju, Terima Mas. kasih teman-teman. Salam cerdas hukum.
lagi rame tuh sekarang adalah Pendeta Gilbert ngomongin 2,5% versus 10% di Kristen. Katanya kalau yang 2,5% kan apa namanya, ibadahnya juga lebih ribet ya, ada ruku, ada sujud, ya sholat gitu ya. Saya sih masih punya keyakinan beliau salah ngomong aja sih. Jadi nggak usah dibesar-besarkan, jangan ada yang terpicu. Kita tuh udah seneng banget dengan kemeriahan bulan Ramadan yang menurut saya ini benar-benar spektakuler ya. Dimana umat Kristen dan Muslim terutama ya, itu seru-seruan gitu, ada war takjil dan seterusnya. Jadi keberagaman kita tuh terasa banget, keberagamaan kita juga terasa banget di bulan puasa. Nah mudah-mudahan ini bisa terus terjaga sih. Saya juga adalah subscriber dari channel YouTube-nya Pak Gilbert, dan saya tuh kagum sebenarnya sama beliau, tuh kagum karena banyak pesan-pesan yang bagus-bagus sebenarnya yang bisa kita ambil. Dan setelah kejadian ini juga saya sebagai orang dewasa ya nggak mungkin juga tiba-tiba unsubscribe gitu ya, tetap aja subscribe. Nah cuma bagi kita terutama bagi saya lah, melaksanakan ibadah sholat itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan 2,5% yang kita keluarkan. Bagi saya melaksanakan ibadah sholat itu adalah proses saya berterima kasih kepada Tuhan saya. Dari waktu sholat yang lalu ke waktu sholat yang sekarang, saya masih diberikan umur panjang, masih diberikan kesempatan menghirup nafas, berkarya dan seterusnya gitu. Itu adalah proses saya berterima kasih kepada Tuhan saya. Jadi sama sekali tidak ada hubungannya dengan 2,5%. Bahkan 2,5% itu adalah kewajiban kita setahun sekali. Yang di luar itu kita punya kesempatan untuk berzakat yang lebih dari itu, namanya zakat mal gitu. Jadi kalau bisa sih nggak usah saling menyinggung cara beribadah agama lain lah, kita fokus dengan agama kita aja. Setuju Mas. Kemudian begini, pesan kepada para pemuka agama, termasuk pemuka agama Islam ya. Menurut saya kalau sedang memberikan ceramah dan itu hanya dikhususkan untuk orang-orang yang ada di situ, misalnya di masjid atau di gereja, yang tidak direkam, yang tidak disiarkan secara langsung, itu boleh mendoktrin bahwa agama kita adalah agama terbaik dan yang lain salah, itu boleh sebenarnya. Tapi ketika kita menyiarkan secara langsung, dikonsumsi oleh publik atau paling tidak direkam, maka jangan ngasih doktrin, ngasih aja pesan-pesan keagamaan seperti biasa, karena nanti yang dijangkau itu luas, yang nonton itu bukan hanya umat Kristen, bukan hanya umat Islam gitu. Ini berlaku untuk semua agama sih sebenarnya, supaya kita tetap bisa menjaga keberagaman dalam keberagamaan kita gitu, nggak usah Setuju, terus Mas. dengan hal-hal sepele seperti ini sih kalau menurut Betul. saya. Jadi kita sebagai orang Muslim juga tidak peduli dengan cara orang Kristen beribadah. Orang Kristen juga saya yakin tidak peduli dengan cara kita beribadah, karena kita punya cara beribadah masing-masing. Saya ingat pesan Gus Miftah ya kalau nggak salah, bilang begini, sebenarnya kalau kita tetap berada di kamar kita masing-masing, kita tuh nggak akan ada masalah. Yang jadi masalah tuh kalau kita nyebrang ke kamar orang dan ngacak-ngacak kamar orang. Betul. Mudah-mudahan bisa dipahami dan tetap semangat, tetap kita menjadi bangsa yang besar dengan keberagaman. Itulah berbagai reaksi komentar netizen terkait viralnya pendeta atau oknum pendeta ya, yang melakukan ceramah tapi menyinggung agama Islam. Ini buat pemuka-pemuka agama yang lain, janganlah ketika ceramah dan direkam, jangan membuat ceramah yang kiranya menyinggung agama lain. Kita sebagai orang Indonesia yang penuh dengan keberagaman budaya dan agama harus kita jaga sepenuhnya, seutuhnya. Alhamdulillah sang pendeta tersebut juga sudah meminta maaf ya. Kita sebagai umat muslim, kita maafkan dan tak perlu membuat video balasan atau membuat video yang kiranya menjadikan huru-hara di media sosial dan menimbulkan tidak kerukunan antar umat agama. Cukup sekian, mudah-mudahan video ini juga bisa menjadi pengajaran untuk kita semua agar kita selalu berhati-hati dalam berbicara soal isu agama. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Cukup seperti itu sajalah sahabat-sahabatku semua. Kiranya sahabatku suka dengan kontennya Bang Toha Reaction.
kok Bang Toha reaction? Kiranya sahabatku suka dengan kontennya Bang Toha yang akan membahas video terviral. Silakan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kerukunan antar umat beragama. Salam toleransi.